Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di dalam belajar kitab Yosua. Kita akan masuk di dalam pelajaran yang ke-8 dan sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, dengarkan setiap perkataanmu. Melalui pembelajaran kami saat ini ya Tuhan, mohon Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu yang berbicara kepada kami, yang menyingkapkan selubung kami, yang menerangi mata hati kami, sehingga kami dapat semakin mengenal Dikau dengan benar. Oh Tuhan Yesus, darah adimu yang menutup bungkus kami dari setiap serangan si musuh, sehingga kami tetap berada di dalam Dikau ya Tuhan, tanpa sekatan. Tuhan, terima kasih menyerahkan waktu pembelajaran kami saat ini. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam berita yang ke-8. Dan di dalam pelajaran yang ke-8 ini, satu pokok yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah pemusnahan kota Ai. Namun sebelumnya kita akan membaca kitab Yosua pasal 7 sampai pasal yang ke-8. Puji Tuhan, mari kita membaca bersama-sama. Kitab Yosua pasal 7 ini berbicara tentang kehancuran Ai, namun juga ada kekalahan bangsa Israel di Ai. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa.
Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka, suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anaknya, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah muka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Pasal 8. Kemenangan atas Ai. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah,
Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota, dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang daratan itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota
dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang, sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Poin 3, catatan Yosua dan pembacaan hukum Taurat kepada umat Israel. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan kurban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan serta anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Amin. Saudara-saudari, dalam berita ini kita akan membahas Yosua pasal 7 dan pasal 8. Pasal-pasal ini mencatat kisah pemusnahan kota Ai. Kali pertama bangsa Israel pergi menghancurkan kota Ai, mereka dikalahkan. Ada 4 alasan dari kekalahan ini. Pertama, orang Israel berdosa. Umat Allah seharusnya kudus, dikuduskan, lebih-lebih selama perang. Tetapi salah seorang prajurit dari suku Yehuda berdosa dengan mencuri barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kedua, mereka kehilangan penyertaan Tuhan. Ketiga, mereka bersandar pada diri sendiri. Dan keempat, mereka kehilangan keesaan dengan Allah. Allah dapat melakukan apa saja tanpa manusia. Tetapi menurut catatan kitab Yosua, Dia ingin manusia menjadi satu dengan Dia. Dalam memelihara prinsip inkarnasi, Allah ingin melakukan apa saja melalui manusia,
bersama manusia dan bahkan di dalam manusia. Di Yeriko, orang Israel berbaris mengelilingi kota itu bersama tabut yang melambangkan Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal yang dipikul oleh para imam. Makna rohani dari pemandangan ini adalah gambaran manusia Allah yang korporat, Allah dan manusia dan Allah berjalan bersama sebagai satu persona. Inilah cara orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan inilah cara mereka menghancurkan kota Yeriko. Allah dan orang Israel berperang bersama. Namun sebenarnya Allah yang berperang. Dan Israel hanya bersorak, memproklamirkan dan bersaksi, dan kemudian menduduki kota itu. Pemandangan ini seharusnya berlanjut dalam semua proses perebutan tanah itu. Tetapi setelah penghancuran kota Yeriko, orang Israel berdosa dengan mengambil barang-barang dari Yeriko yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Meskipun dosa ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Akan, dosa ini mempengaruhi seluruh umat Allah. Karena alasan ini Allah berkata kepada Yosua di dalam pasal 7 ayat 11a, orang Israel telah berdosa. Akibat dosa ini Allah meninggalkan mereka, menarik penyertaannya dari mereka. Inilah alasannya Yosua dan bangsa Israel menjadi bodoh, sombong, dan buta dalam menyerang kota Ai. Dalam penyerangan kota Yeriko, sesuai dengan ekonomi Allah, Yosua mengutus pengintai, bukan untuk berperang, melainkan untuk mendapatkan Rahab. Dalam penyerangan kota Yeriko tidak perlu peperangan, tetapi dalam penyerangan kota Ai, karena kehilangan penyertaan Tuhan, Yosua mengutus pengintai untuk berperang. Itu di ayat 2. Pengintai kembali kepada Yosua dan berkata bahwa karena musuh-musuh sedikit, tidak usah seluruh orang pergi berperang. Mereka mengusulkan 2 atau 3.000 orang saja pergi menyerang kota Ai. Karena kebodohan, kesombongan, dan kebutaan mereka meremehkan musuh mereka. Namun Yosua menerima laporan dari pengintai dan mengutus 3.000 orang untuk memerangi kota Ai. Tetapi ketika orang Israel dikalahkan oleh orang Ai dan 36 orang dibantainya, Yosua sadar bahwa ada yang salah. Kemudian ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah di hadapan tabut Tuhan sampai petang. Itu di ayat 6-9. Allah berkata kepada Yosua, kalau mereka tidak menghukum dosa itu, ia tidak akan menyertai mereka. Itu ayat 12. Yosua mengumpulkan bangsa itu. Melalui Urim dan Tumim, ia mendapatkan suku Yehuda, keluarga Serah, dan orang yaitu Akan yang berdosa. Ayat 16-18. Lalu orang Israel merajam Akan dan membakar dia dan segala miliknya. Dengan demikian orang Israel dibersihkan, dibawa kembali kepada Allah, dan kembali bersatu dengan Allah. Saudara-saudari, kita semua perlu belajar dari peristiwa ini. Kita, umat Allah, harus selalu bersatu dengan Allah kita. Dan hari ini, lebih-lebih di dalam perjanjian baru, Allah kita tidak saja ada di tengah-tengah kita, bahkan juga ada di dalam diri kita masing-masing. Sebab itu kita masing-masing tidak bisa menyendiri. Kita adalah orang-orang yang mempunyai Allah, adalah manusia Allah. Sebab itu kita harus nampak. Tidak peduli kita berbuat apa, tidak peduli kita pergi kemana saja, dan tak peduli siapa kita, seharusnya tidak berdasarkan diri sendiri. Kita tidak seharusnya bertindak, berperilaku, atau melakukan sesuatu berdasarkan diri sendiri, melainkan dengan Allah. Laporan pengintai kepada Yosua menjelaskan bahwa orang Israel telah mengesampingkan Allah. Mereka melupakan Allah dan hanya tahu diri sendiri. Pada waktu itu mereka tidak bersatu dengan Allah, tetapi memperhatikan diri sendiri. Maka Allah meninggalkan mereka dan Dia berkata kepada Yosua di dalam ayat 12c, Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu
tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Saudara-saudari, ini adalah perkara yang serius karena Allah tidak bersama kita. Tidak boleh ada yang menggantikan Dia. Saya dapat bersaksi bahwa tanpa Allah, saya tidak dapat hidup. Bagian untuk Dia tidak boleh dimiliki siapapun. Orang Israel terpisah dari Allah karena dosa mereka. Dosa ini akibat kebodohan mereka. Orang Israel seharusnya bertanya kepada Allah, apa yang Dia ingin mereka lakukan untuk menyerang kota Ai. Inilah rahasia kemenangan mereka. Yosua seharusnya berkata kepada bangsa itu, jangan lupa akan pengalaman kita di Yeriko. Kita tidak boleh berperang, tetapi kita harus berjalan bersama Allah. Mari kita melakukan hal yang sama di kota Ai ini, yaitu berjalan mengelilingi kota ini bersama tabut. Jika Yosua berkata demikian, dia akan menjadi seorang yang bijaksana dan bangsa Israel akan mengikuti keputusannya yang bijaksana itu. Rahasia kekalahan orang Israel adalah kehilangan penyertaan Allah dan tidak lagi bersatu dengan Allah. Setelah kekalahan ini, Yosua belajar satu pelajaran. Masuk dalam penyertaan Allah di depan tabut. Akhirnya Tuhan datang berbicara kepada dia dan memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Prinsip yang sama dengan kita hari ini. Bila kita memiliki penyertaan Allah, kita memiliki hikmat, pandangan, penglihatan sebelumnya, dan pengenalan yang batini terhadap segala perkara. Sebagaimana kita mempelajari makna yang terkandung dalam bagian sejarah orang Israel ini, kita perlu belajar rahasia berjalan bersama Tuhan. Hari ini kita seharusnya bukan hanya mengikuti Tuhan, tetapi berjalan bersama Dia, hidup bersama Dia, dan berperilaku dan bertindak tanduk bersama Dia. Inilah jalan bertindak tanduk sebagai orang Kristen, berperang sebagai anak-anak Allah, dan membangun tubuh Kristus. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia Allah dan melaksanakan bersatu dengan Tuhan. Mengenai hal ini Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman ini mewahyukan bahwa kita adalah orang yang di dalam. Kita di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari, karena itu apapun yang seharusnya kita lakukan, bukanlah dilakukan oleh diri sendiri, tetapi seharusnya dilakukan bersama dan oleh seorang yang lain. Ketika saya muda, saya mengajarkan bermacam cara untuk menang, meraih kemenangan, menjadi kudus, dan menjadi rohani. Namun cara-cara ini tidak berjalan. Akhirnya melalui pengalaman selama 68 tahun, saya menemukan bahwa tidak untuk mengerjakan sesuatu, tetapi penyertaan Tuhan. Yaitu Dia menyertai kita dalam segala perkara. Saudara-saudariku, sekarang mari kita membahas Yosua pasal 7 dan pasal 8. Dengan cara yang lebih khusus lagi. Romawi 1. Kekalahan di kota Ai. Kekalahan di kota Ai digambarkan dalam pasal 7. A. Bangsa Israel melakukan satu pelanggaran dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Bangsa Israel berlaku tidak setia dan melakukan satu pelanggaran dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. B.
Israel bertindak sendiri tanpa mencari pimpinan Tuhan dan tanpa penyertaan Tuhan. Yosua mengutus orang-orang ini dari Yeriko ke Ai, memberitahu mereka untuk mengintai negeri itu. Setelah mereka mengintai, mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengepung Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Itu di ayat 2 dan 3. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Itu ayat 4a. Ini menunjukkan bahwa Israel bertindak sendiri tanpa mencari pimpinan Tuhan dan tanpa penyertaan Tuhan. C. Israel dikalahkan dan dihalau oleh orang-orang Ai. Israel dikalahkan dan dihalau oleh orang-orang Ai dalam ayat 4b sampai ayat yang kelima. Akibatnya di ayat 5b, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. D. Penderitaan dan tangisan Yosua dan para tua-tua Israel kepada Tuhan. Dalam ayat 6-9, kita memiliki penderitaan dan tangisan Yosua dan para tua-tua Israel kepada Tuhan. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel. Di dalam ayat 7 sampai ayat 8, Yosua berkata, "Ah Tuhan, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya?" Yosua selanjutnya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan dia lakukan untuk namanya yang besar. Perintah Tuhan. Ayat 10-15 adalah catatan perintah Tuhan untuk menanggulangi pencurian barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Tuhan memberitahu Yosua bahwa orang Israel telah berdosa, melanggar perjanjiannya dengan mengambil apa yang telah dikhususkan itu dan meletakkannya di hadapan dewa-dewa mereka. Inilah yang membuat bangsa Israel tidak tahan menghadapi musuh-musuh mereka, malah melarikan diri dari musuh mereka. Tuhan lalu berkata bahwa mereka tidak akan dapat menghadapi musuh-musuh mereka sampai mereka menjauhkan dari antara mereka barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Tuhan memerintahkan bahwa orang yang telah mencuri apa yang telah dikhususkan untuk dimusnahkan itu harus dibakar dengan api, dia dan segala sesuatu yang ada padanya. F. Dosa Israel ditanggulangi. Dalam ayat 16 sampai ayat 26 menggambarkan dosa Israel ditanggulangi. Yang pertama, menemukan seorang yang berbuat dosa. Pertama-tama, Israel menemukan orang yang berbuat dosa. Ayat 16-21. Mereka melakukan hal ini melalui Urim dan Tumim pada tutup dada pernyataan keputusan imam besar. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 28 ayat 30. Orang yang berbuat dosa adalah Akan dari suku Yehuda. Ketika Yosua menanyakan apa yang telah ia perbuat, Akan menjawab di dalam pasal 7 ayat 20-21. "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil.
Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. 2. Hukuman mati atas dosa melalui dirajam. Di dalam ayat 22-26, Israel menanggulangi Akan dengan mengambil dia, anaknya yang laki-laki dan perempuan, dan segala yang dia miliki, dan melempari dia dengan batu, dan membakar mereka dengan api. Kemudian didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar, dan surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Kita masuk di dalam Romawi yang kedua. Kemenangan atas kota Ai. Dalam pasal 8 ayat 1-29, kita dapat melihat kemenangan atas kota Ai. A. Petunjuk Tuhan. Ayat 1 dan ayat 2 adalah petunjuk Tuhan kepada Yosua mengenai kota Ai. Tuhan memerintahkan Yosua untuk tidak takut dan tawar hati, tetapi membawa seluruh prajurit bersamanya untuk menyerang kota Ai. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa dia akan menyerahkan raja, bangsa, kota, dan negeri Ai ke tangannya. Kemudian Tuhan menyuruh Yosua melakukan kepada kota Ai dan rajanya, seperti yang dia lakukan terhadap kota Yeriko dan rajanya, dan mengambil barang-barang dan ternak orang Ai sebagai jarahan bagi orang Israel. Akhirnya Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyuruh orang bersembunyi di belakang kota Ai itu. B. Penaklukan dan pemusnahan kota Ai. Dalam ayat 3-29, kita nampak penaklukan dan pemusnahan kota Ai. Yosua melaksanakan penyerangan menurut petunjuk Tuhan. Ayat 3-26 dan ayat 28-29. Kemudian orang Israel mengambil ternak dan barang-barang kota Ai sebagai jarahan bagi orang Israel, sesuai dengan perkataan Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Itu ada di ayat 27. Saudara-saudari, sekarang kita masuk Romawi yang ketiga. Yosua mencatat dan membacakan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dalam ayat 30-35, membahas perihal Yosua mencatat dan membacakan hukum Taurat kepada bangsa Israel. A. Membangun mezbah dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan kepada Tuhan. Yosua membangun mezbah untuk Tuhan Allah Israel di Gunung Ebal, dan mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan kepada Tuhan. Itu di ayat 30-31. B. Menulis hukum Taurat Musa di atas batu. Di Gunung Ebal di hadapan bangsa Israel, Yosua menulis salinan hukum Taurat Musa di atas batu. Itu ada di ayat 32. Dan C. Memberkati bangsa Israel menurut apa yang telah Musa perintahkan. Di ayat 33 membicarakan berkat atas bangsa Israel menurut apa yang telah Musa perintahkan. Yaitu di dalam Ulangan pasal 11 ayat 29-30. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? Dan di Ulangan 27 ayat 11-13. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan,
maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulon, serta Naftali. Dan poin yang D, membacakan seluruh hukum Taurat kepada jemaat Israel. Akhirnya Yosua membacakan seluruh hukum Taurat Musa, berkat dan kutuk kepada jemaat Israel. Kita dapat membacanya di dalam pasal 8 ayat 34. Maka di dalam ayat yang ke-35 ditutup dengan, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Kiranya sepanjang kehidupan kita, Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang terus bersatu dengan Dia, terus esa dengan Dia. Terlebih di dalam perjanjian baru, Tuhan ada di dalam kita. Kiranya kita tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Kiranya kita tidak meninggalkan Dia, tetapi kita hari demi hari bersatu, berjalan, dan berada di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pelajaran kita saat ini, dan kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran yang selanjutnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.